Baiklah, mari kita membahas apa itu bagian-bagian jalan dan juga ruang-ruang jalan. Mengapa kita perlu mengetahui penampang melintang jalan? Halo, kembali lagi di channel Kuliah Teknokrat. Bertemu lagi di pembelajaran dalam jaringan Universitas Teknokrat Indonesia bersama saya Vera Lestari di mata kuliah Rekayasa Geometri Jalan. Di video kali ini, materi yang akan saya bahas adalah tentang penampang melintang jalan. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, mari kita ketahui bersama tujuan pembelajaran pada materi hari ini. Setelah mengikuti materi pembelajaran hari ini, rekan-rekan diharapkan mampu untuk menjelaskan bagian-bagian jalan dan juga ruang-ruang jalan. Adapun topik yang akan kita bahas di video kali ini adalah bagian-bagian jalan dan juga ruang-ruang jalan. Sebelum kita memulai membahas materi mengenai bagian-bagian jalan dan ruang-ruang jalan, ada beberapa referensi yang bisa digunakan untuk mendukung materi pada video hari ini. Di antaranya buku karya Sylvia Sukirman yang berjudul Dasar-Dasar Perencanaan Geometrik Jalan. Yang kedua ada buku karya Shirley L. Henderson yang berjudul Perencanaan Teknik Jalan Raya dan juga modul-modul serta peraturan dari Kementerian PUPR. Baiklah, mari kita membahas apa itu bagian-bagian jalan dan juga ruang-ruang jalan. Mengapa kita perlu mengetahui penampang melintang jalan? Sangat perlu mengetahui penampang melintang karena penampang melintang jalan yang digunakan harus sesuai dengan klasifikasi jalan dan kebutuhan lalu lintas yang bersangkutan, mencakup lebar badan jalan, saluran atau drainase, dan juga kebebasan pada jalan raya. Lalu, seperti apakah penampang melintang jalan? Bisa kita bayangkan sebuah jalan yang dipotong secara melintang, di mana potongannya tegak lurus sumbu jalan. Sehingga kita dapat membayangkan bentuk serta susunan bagian-bagian jalan, di mana bagian-bagian jalan tersebut terdiri dari jalur lalu lintas, lajur lalu lintas, median, bahu jalan, saluran samping atau drainase, jalur hijau maupun jalur pejalan kaki. Nah, bagian-bagian jalan inilah yang akan kita bahas secara rinci di video ini. Bagian jalan yang pertama yang akan kita bahas adalah jalur lalu lintas atau yang sering disebut travelway atau carriageway. Merupakan keseluruhan bagian perkirasan jalan yang diperuntukkan untuk lalu lintas kendaraan. Jalur lalu lintas terdiri dari beberapa lajur atau lane kendaraan. Jalur lalu lintas atau carriageway dibagi menjadi jalur tunggal atau single carriageway dan juga jalur ganda atau dual carriageways. Cara mudah atau cara yang simpel untuk membedakan jalur tunggal dan jalur ganda adalah dengan melihat adanya median. Jalur lalu lintas yang memiliki median termasuk ke dalam jalur lalu lintas ganda atau dual carriageway. Kita sudah membahas apa itu jalur lalu lintas dan sekarang kita akan membahas mengenai lajur kendaraan. Lajur kendaraan merupakan bagian dari jalur lalu lintas yang khusus diperuntukkan untuk dilewati oleh satu rangkaian kendaraan beroda 4 atau lebih dalam satu arah. Oleh sebab itu, jumlah lajur minimal untuk jalan dua arah adalah 2 dan pada umumnya disebut sebagai jalan dua lajur dua arah. Jalur lalu lintas untuk satu arah minimal terdiri dari satu lajur lalu lintas. Jalur lalu lintas bisa dibedakan menjadi jalur lalu lintas untuk jalan perkotaan dan juga jalur lalu lintas untuk jalan luar kota. Jalur lalu lintas juga dibagi menjadi 2, yaitu terbagi atau divided dan juga jalur lalu lintas tidak terbagi atau undivided. Untuk jalan perkotaan, jalur lalu lintas dapat terdiri dari jalan dua lajur dua arah atau 2/2 divided atau undivided, lalu jalan 4 lajur dua arah di mana tak terbagi atau tanpa median itu 4/2 undivided, dan jalan 4 lajur dua arah terbagi dengan median atau 4/2 divided.
Selanjutnya, jalan perkotaan juga bisa terdiri dari jalan 6 lajur 2 arah terbagi dan juga jalan 1 arah. Jalur lalu lintas untuk jalan luar kota bisa terdiri dari jalan 2 lajur 2 arah tak terbagi atau 2/2 undivided, lalu jalan 4 lajur 2 arah tak terbagi 4/2 undivided, dan jalan 4 lajur 2 arah terbagi 4/2 divided. Atau juga bisa terdiri dari jalan 6 lajur 2 arah terbagi atau 6/2 divided. Selanjutnya, lebar lajur lalu lintas. Lebar lajur lalu lintas merupakan bagian yang paling menentukan lebar melintang jalan secara keseluruhan. Besarnya lebar lajur lalu lintas hanya dapat ditentukan dengan pengamatan langsung di lapangan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yang pertama adalah lintasan kendaraan yang satu tidak mungkin akan dapat diikuti oleh lintasan kendaraan lain dengan tepat. Alasan yang kedua adalah lajur lalu lintas tidak mungkin tepat sama dengan lebar kendaraan maksimum. Untuk keamanan dan kenyamanan, setiap pengemudi membutuhkan ruang gerak antar kendaraan. Dan yang ketiga, lintasan kendaraan tidak mungkin dibuat tetap sejajar sumbu lajur lalu lintas karena kendaraan selama bergerak akan mengalami gaya-gaya samping seperti tidak ratanya permukaan, gaya sentrifugal, dan gaya angin akibat kendaraan lain yang menyiap. Lebar lajur pada jalan raya juga tergantung dari fungsi dan juga kelas jalan. Untuk jalan dengan fungsi arteri kelas 1, 2, dan juga 3A, itu lebar lajur idealnya antara 3,75 sampai 3,5 meter. Sedangkan untuk jalan kolektor kelas 3A dan 3B, lebar lajur idealnya adalah 3 meter. Untuk jalan lokal dengan kelas jalan 3C, lebar lajur idealnya adalah 3 meter. Bagian jalan selanjutnya yang akan kita bahas adalah median atau pemisah arah. Pada arus lalu lintas yang tinggi, seringkali dibutuhkan median guna memisahkan arus lalu lintas yang berlawanan arah. Jadi, median merupakan jalur yang terletak di tengah jalan untuk membagi jalan dalam masing-masing arah. Secara garis besar, median berfungsi sebagai penyedia daerah netral yang cukup lebar di mana pengemudi masih dapat mengontrol kendaraannya pada saat-saat darurat. Median juga berfungsi untuk menyediakan jarak yang cukup untuk membatasi atau mengurangi kesilauan terhadap lampu besar dari kendaraan yang berlawanan arah. Untuk memenuhi keperluan-keperluan tersebut di atas, maka median serta batas-batasnya harus dapat dilihat nyata oleh setiap mata pengemudi, baik pada siang hari maupun pada malam hari, serta segala cuaca dan keadaan. Lebar median bervariasi antara 1 sampai 12 meter. Median dengan lebar sampai 5 meter sebaiknya ditinggikan dengan kerep atau dilengkapi dengan pembatas agar tidak dilanggar kendaraan. Semakin lebar median, semakin baik bagi lalu lintas, tetapi semakin mahal biaya yang dibutuhkan. Selanjutnya, bagian jalan yang akan kita bahas adalah bahu jalan. Bahu jalan merupakan jalur yang terletak berdampingan dengan jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai ruangan untuk tempat berhenti sementara kendaraan yang mogok atau yang sekedar berhenti karena pengemudi ingin berorientasi mengenai jurusan yang akan ditempuh atau untuk beristirahat. Bahu jalan juga berfungsi sebagai ruangan untuk menghindarkan diri pada saat-saat darurat sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan. Bahu jalan juga memberikan kelegaan pada pengemudi, dengan demikian dapat meningkatkan kapasitas jalan yang bersangkutan. Selain itu, bahu jalan juga bisa memberikan sokongan pada konstruksi perkerasan jalan dari arah samping dan menjadi ruang pembantu pada waktu mengadakan pekerjaan perbaikan atau pemeliharaan jalan yang bisa digunakan sebagai tempat untuk menempatkan alat-alat dan juga penimbunan bahan material. Bahu jalan juga digunakan untuk ruangan untuk lintasan kendaraan-kendaraan patroli, ambulans yang sangat dibutuhkan pada keadaan darurat seperti terjadinya kecelakaan. Berdasarkan tipe perkerasannya, bahu jalan dapat dibedakan menjadi bahu yang tidak diperkeras dan juga bahu jalan yang diperkeras. Untuk bahu jalan yang tidak diperkeras merupakan bahu yang hanya dibuat dari material perkerasan jalan tanpa bahan pengikat. Biasanya digunakan material agregat bercampur sedikit lempung
di mana bahu yang tidak diperkeras ini dipergunakan untuk daerah-daerah yang tidak begitu penting, di mana kendaraan yang berhenti dan mempergunakan bahu tidak begitu banyak jumlahnya. Selanjutnya untuk jenis bahu jalan yang diperkeras, yaitu bahu yang dibuat dengan mempergunakan bahan pengikat, sehingga lapisan tersebut lebih kedap air, dibandingkan dengan bahu yang tidak diperkeras. Bahu jenis ini dipergunakan untuk jalan-jalan di mana kendaraan yang akan berhenti dan memakai bagian tersebut volumenya besar. Seperti di sepanjang jalan tol dan di sepanjang jalan arteri yang melintasi kota, serta di bagian tikungan-tikungan tajam. Besarnya lebar bahu jalan sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain fungsi jalan. Untuk jalan arteri direncanakan untuk kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan jalan lokal. Dengan demikian, jalan arteri membutuhkan kebebasan samping, keamanan, dan kenyamanan yang lebih besar, atau menuntut lebar bahu yang lebih besar dari jalan lokal. Selanjutnya, besarnya lebar bahu jalan juga sangat dipengaruhi oleh volume lalu lintas. Volume lalu lintas yang tinggi membutuhkan lebar bahu jalan yang lebih lebar dibandingkan dengan volume lalu lintas yang lebih rendah. Besarnya lebar bahu jalan juga sangat dipengaruhi oleh kegiatan di sekitar jalan. Jalan-jalan yang melintasi daerah perkotaan, pasar, sekolah biasanya membutuhkan lebar bahu jalan yang lebih lebar daripada jalan yang melintasi daerah rural. Karena bahu jalan tersebut akan dipergunakan pula sebagai tempat parkir dan juga pejalan kaki. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi lebar bahu jalan adalah ada atau tidaknya trotoar. Selain itu, biaya yang tersedia sehubungan dengan biaya pembebasan tanah dan biaya untuk konstruksi juga mempengaruhi lebar bahu jalan. Lebar bahu jalan dapat disimpulkan bervariasi antara 0,5 sampai 2,5 meter. Bagian jalan selanjutnya yang akan kita bahas adalah jalur pejalan kaki atau trotoar. Jalur pejalan kaki atau trotoar merupakan jalur yang terletak berdampingan dengan jalur lalu lintas yang khusus dipergunakan untuk pejalan kaki atau pedestrian. Untuk keamanan pejalan, dasar-dasar perencanaan geometri ruas jalan kaki, trotoar harus dibuat terpisah dari jalur lalu lintas oleh struktur fisik berupa kerb. Perlu atau tidaknya trotoar disediakan sangat tergantung dari volume pedestrian dan juga volume lalu lintas pemakai jalan tersebut. Lebar trotoar yang dibutuhkan ditentukan oleh volume pejalan kaki, tingkat pelayanan pejalan kaki yang diinginkan, dan fungsi jalan. Untuk itu, lebar 1,5 sampai 3 meter merupakan nilai yang umum dipergunakan untuk jalur pejalan kaki atau trotoar. Pada umumnya, jalan tipe 2 kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 dilengkapi dengan trotoar, kecuali jalan kelas 1 seperti misalnya jalan pintas atau bypass, di mana memang tidak disediakan akses samping. Selanjutnya, pada daerah pinggiran kota di mana volume pejalan kaki lebih dari 300 orang per 12 jam dan volume kendaraan melebihi 1.000 kendaraan per 12 jam, perlu disediakan trotoar atau jalur pejalan kaki. Trotoar hendaknya ditempatkan pada sisi kiri bahu jalan atau di sisi kiri dari jalur lalu lintas. Namun, bila jalur tanaman tersedia dan terletak di sebelah bahu kiri jalan atau jalur parkir, trotoar harus dibuat bersebelahan dengan jalur tanaman. Lalu, perlengkapan jalan pada prinsipnya harus terletak pada sisi dalam dari trotoar. Bila trotoar bersebelahan langsung dengan tanah milik perorangan, maka pohon haruslah ditanam di sisi dalam dari trotoar. Namun, bila terdapat ruang cukup antara trotoar dan tanah milik perorangan, maka pohon boleh ditanam pada sisi luar. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.